tetap sama. Contoh dulu ya, kambing itu 1 dinar harganya. Ya, kambing. Sekarang tetap sama, kambing itu tetap sama. 1 dinar kan sekarang sudah di harga 2 jutaan, 4 jutaannya. Hampir sama. Tidak ada perbedaan. Itu tidak menyusut. Makanya Rasulullah itu sudah jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum kita lahir sudah menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan kau butuhkan orang yang paling termiskin itu orang yang tidak punya kuning dengan putih. Kuning itu dinar. Sedangkan putih itu dirham. Kuning itu emas. Dirham itu perak. Tiba-tiba rupiah ambruk di tahun 2025. Masuk ke 2026. Hancur harga rupiah. Di angka 20 ribu per rupiah. 20 rupiah per dolar ya. Jadi rumah kamu itu tidak turun harganya. Tidak turun. Bahkan rumah kamu itu akan naik harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wassabihi wa min walah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika ada yang bertanya ke saya, Ustadz, kalau kita ini ahli agama, tanya aja tentang seputar agama ya. Tapi boleh nggak saya tahu kenapa sehingga banyak orang yang ahli agama ini semacam seperti Walid lah. Ya begitu, seperti Walid katanya. Itu tergantung dari pribadi masing-masing. Apakah dia jadikan agama ini sebagai kendaraan untuk merusak orang lain, atau dia jadikan agama ini sebagai kedok untuk menutupi kebusukannya. Itu beda-beda orangnya. Itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Karena mungkin mereka itu menjadikan agama ini sebagai penutup dirinya, sebagai kedok saja. Ya, ada yang seperti itu ya. Yang jelasnya, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan umat. Kita bermanfaat. Itulah kenapa sehingga banyak sekali ahli agama ini tidak mau belajar tentang masalah fenomena saat ini. Apalagi bocil lepep ini ya. Kalau saya pandanganku tentang Ahlul Bait itu, kau mau apa kek dan apa, yang jelasnya kita ini belajar tentang akhlakul karimah tentu. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini, di dalam Islam itu tidak ada dibilang strata. Itu sudah dihapuskan. Tidak ada dibilang strata. Tidak ada. Mau kamu keturunan Rasulullah atau bukan keturunan Rasulullah, tidak ada dibilang strata. Cuma ada namanya akhlak, adab dalam ilmu itu. Biar kamu pesek, hitam, kecil, hidup lagi, tapi kamu adalah guru, maka kami ini akan mencium tanganmu. Seperti guru Tambo Dalle. Apakah guru Tambo Dalle ini adalah orangnya tinggi, gagah, mancung hidungnya, keturunan Arab? Tidak. Guru Tambo Dalle itu tidak tinggi, gagah, enggak, putih, enggak. Tapi karena dia sebagai guru besar mengajarkan kepada murid-muridnya, makanya kita punya adab. Kita cium tangannya, kita hormati. Dia seorang ulama, wali. Itu. Di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada lagi strata. Rasulullah itu menghilangkan tentang strata, tentang
lapisan-lapisan masyarakat. Mau dia keturunan apa, siapa bapaknya, siapa kakeknya, tidak ada lagi dalam Islam. Setelah Rasulullah lahir, itu terhapuskan. Bahkan sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, berkulit hitam dari Afrika, ya, seorang yang dibebaskan dari kekejaman oleh sahabat lainnya, Abu Bakar Siddiq. Luar biasa. Rasulullah menjadikan Bilal ini tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan si Bilal, tidak ada. Karena Islam mengajarkan kita itu, jangan ada perbedaan di antara kita itu. Sekarang intinya begini, bagaimana kita membangun peradaban yang sempurna, peradaban yang berakhlak, generasi-generasi yang cerdas dalam berpikir, ya, belajar agama secara mendalam, secara kafah. Apalagi sekarang kita lihat ini gejolak-gejolak politik di seluruh dunia yang menjadikan tanah air kita Republik Indonesia ini semakin jatuh harga rupiahnya. Pernah juga ada yang bertanya sama saya, Ustaz, memang kita ini dibodoh-bodohi dengan rupiah begini. Jadi uang itu ada 3 model. Uang itu ada 3 model. Yang pertama adalah the real finance. Pertama itu the real finance, yaitu uang yang nyata. Uang yang nyata yang tidak bisa diubah-ubah dari zaman purba sampai zaman kini. Dari zaman naik onta sampai naik Toyota, itu tidak ada yang bisa merubah itu. Tetap sama. Contoh dulu ya, kambing itu 1 dinar harganya. Ya, kambing. Sekarang tetap sama, kambing itu tetap sama. 1 dinar kan sekarang sudah di harga 2 jutaan, 4 jutaannya. Hampir sama. Tidak ada perbedaan. Itu tidak menyusut. Makanya Rasulullah itu sudah jauh sebelum kita lahir sudah menyampaikan kepada umatnya bahwa nanti akan kau butuhkan orang yang paling termiskin itu orang yang tidak punya kuning dengan putih. Kuning itu dinar, sedangkan putih itu dirham. Kuning itu emas, dirham itu perak. Nanti mereka orang yang paling miskin. Makanya ini sudah digambarkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena the real finance ini, uang yang nyata ini akan menjadi sangat kau butuhkan nantinya. Akan paling sangat kau butuhkan. Contohnya sekarang lihat bagaimana. Banyak orang yang berbondong-bondong membeli emas batang. Ya karena memang sabda Rasulullah itu benar adanya. Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Iya, orang utusan kok, orang pilihannya Allah. Itu yang pertama, the real finance. Yang kedua adalah government finance, yaitu uang yang diatur oleh pemerintah, uang yang diatur oleh penguasa. Ini seperti yaitu uang kertas itu, rupiah. Itu kan janji, tidak ada jaminan di belakangnya itu. Uang kertas itu tidak ada jaminan di belakangnya. Tidak ada. Dulu kan memang ada. Uang kertas itu muncul karena ada jaminan dari emas yang disimpan di bank. Akhirnya uang itu keluar. Kertas itu keluar sebagai tukaran dari jaminan emas tersebut. Sekarang 1975 itu dihapuskan. Diakibatkan karena dolar pada saat itu menjadi mata uang yang sentral. Nah, itu coba lihat sekarang. Government finance ini. Jadi kalau sebuah negara itu turun harga mata uangnya, ya sudah habis. Coba bayangkan dulu ketika $1 itu 650 rupiah.
andai sampai sekarang ini $1 itu Rp650. Kita beli iPhone 11, iPhone 16 aja itu, iPhone Pro Max itu yang harganya nih sekarang sekitar $2.000. Ya, mungkin kalau kita beli iPhone 16 Pro Max itu harganya mungkin sekarang ini berapa? Rp650 dikali dengan 2.000. Itulah harganya. Itulah harganya. Ya mungkin sekitar 14.000 lah. Ya, sekitar itu, hampir 14.000 lah harganya, Rp14.000. Nah selanjutnya, uang kertas ini melemah di sebuah negara itu diakibatkan karena inflasi. Banyaknya dicetak mata uang tersebut. Jadi memang kayak disulap ya. Kita punya harta saat ini senilai $2 miliar. Tiba-tiba inflasi nih jatuh. Tiba-tiba krisis moneter. Harga rupiah itu jatuh. 2 miliar itu tidak ada artinya lagi. Yang dulu kita bisa beli 2 miliar itu beli rumah, beli mobil banyak dan lain sebagainya. Begitu uang 2 miliar itu nanti jatuh, terjadi inflasi, cukup hanya bisa beli telur 1 biji. Bagaimana yang terjadi pada negara bagian Afrika yang kita kenal sekarang ini, tidak ada harga mata uangnya, dolarnya itu jatuh. Ya. Satu telur saja itu sampai miliaran harganya. 1 ekor ayam sampai miliaran. Sampai uang itu dipakaikan kereta dorong ya. Artinya dipakaikan gerobak untuk pergi beli ayam saja. Wah, ini luar biasa. Negara di bagian Afrika, mungkin Anda sudah kenal itu. Itu karena apa? Itu karena model keuangan yang kedua, government finance. Yang ketiga itu currency finance. Apa itu currency finance? Kripto. Itu keuangan kripto. Nah, bagaimana keuangan kripto ini? Keuangan kripto itu tidak nyata. Itu hanya diatur oleh siapa? Itu hanya diatur oleh para kripto lainnya yang punya koin-koin itu, yang jual koin-koin itu. Awalnya itu kan muncul di tahun 2000-an, dimunculkan oleh salah seorang Jepang yang tidak tahu dari mana asal usulnya, yaitu. Makanya di dalam Islam itu mengajarkan kita itu berbelanja barang yang nyata. Kalau barangnya tidak nyata, untuk apa dibeli? Bayangkan kalau tiba-tiba lu punya banyak koin, ya. Tiba-tiba kripto itu terhapus. Ya, artinya aplikasi Indodex dan lain sebagainya yang menjual tentang kripto, ya. Menjual koin-koin kripto ini, Ethereum, Bitcoin, modem, apakah mau yang lainnya, Shiba Inu, yang kau beli koin-koin tersebut. Ketika dia turun kau beli banyak. Dengan kau belanjakan, kau tukarkan uangmu masuk ke situ, beli koin, tiba-tiba aplikasi itu hilang. Nah, apa yang terjadi ketika uang kamu hilang di situ? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan. Makanya Islam mengajarkan kita itu membeli kucing dalam karung. Halalallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Secara garis besarnya adalah tambahan. Tidak berlaku lagi orang yang berdebat tentang bunga itu riba. Tidak, itu sudah jauh itu.
Sudah banyak ulama menjelaskan itu. Tidak semua bunga itu riba. Kalau bunga itu semuanya riba, kasihan itu bunga Citra Lestari itu, bunga pot itu, ya, hati berbunga-bunga, kasihan itu. Sekarang kita ini harus memahami dan menjelaskan kepada umat bahwa 3 model keuangan ini. Yang pertama itu uang yang real. Uang real itu apa? Uang real itu emas yang sudah disabdakan Rasulullah, dinar, dirham. Suatu kelak nanti orang yang paling miskin itu orang yang tidak punya dinar dengan dirham, tidak punya kuning dengan emas, tidak punya kuning dengan putih. Apa itu kuning? Kuning itu emas, itu real. Dari masa ke masa biar berganti, dari zaman naik onta sampai naik Toyota, itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Dulu itu motor itu tahun 1995 kayaknya. Itu motor Honda. Ya, motor Honda katanya itu motor Honda yang paling keren masanya itu. Itu katanya harganya cuma 1.500 rupiah. 1.500 rupiah itu seharga dengan 1.500 rupiah itu seharga dengan 20 gram emas. 20 gram emas. Coba lihat sekarang. Satu motor seharga 20 gram emas atau tidak? Ya seharga. 1 gram emas anggaplah 1.000, 1.500.000, 1.700.000, 1.900.000 ya. Nah, coba 1 gram. Kalau 10 gram kan 17 juta. Nah, kalau 20 gram kan ya sekitar 34 juta. Itu seharga kan? Jadi memang uang yang real itu adalah emas. Emas. Makanya dunia barat sangat takut kepada dunia Islam. Kalau dunia Islam itu kembali kepada sesuai dengan sabda Rasulullah, kembali kepada dinar dengan dirham. Kembali kepada dinar dengan dirham. Ya ini. Apalagi saya lihat komentarnya Kak Awi, emas sekarang ini 1 gram itu 2.050.000. Itulah yang ditakutkan oleh orang-orang barat. Andaikan umat Islam itu kembali kepada mata uang yang real, yaitu dinar dengan dirham. Makanya menurut pakar yang ada, Pak Prof siapalah namanya itu, tadi malam itu saya sempat baca-baca bukunya, bahwa investasi yang terbagus sekarang ini adalah investasi rumah. Kenapa dikatakan rumah bukan tanah? Karena tanah itu masih ada yang belum lengkap surat-suratnya. Kau mau beli apa? Mau beli tanah atau mau beli surat-surat? Dia bilang itu. Kenapa dikatakan cari perumahan sebanyak-banyaknya, beli perumahan sebanyak-banyaknya. Yang jelas surat-suratnya. Jangan beli yang tidak jelas surat-suratnya. Kau kiri kanan bayar, tapi ternyata biar suratnya tidak ada. Penguasaan nanti datang orang lain, dibeli lagi, digandakan lagi. Itu bahaya sekali ya. Sekarang banyak mafia di situ. Banyak mafia. Nah, cari tanah ya seperti perumahan. Bukan berarti saya mendukung program saya seperti jual perumahan ini, tidak. Tapi mengajarkan kita untuk berpikir sehat bahwa cari tanah yang sudah jelas posisinya. Rumahnya sudah ada, surat-suratnya sudah lengkap, izin-izinnya, PBG-nya. Itu IMB ya. PBG itu adalah IMB, pengganti dari IMB. Nah, itu sudah jelas, bukti kejelasan saya punya legalitas, sudah bisa diterima oleh pihak perbankan untuk transaksinya user di situ. Itu sudah jelas sekali. Nah, jadi kalau mau rumah, kenapa? Terjadi inflasi, harga semua naik. Tentu yang tidak akan hilang harganya itu adalah investasi rumah. Investasi rumah tersebut. Yang kedua adalah yang tidak turun nilainya, yaitu emas. Nah, itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. The real, ya artinya uang yang nyata. Uang nyata ini tidak bisa disulap. Siapapun yang mau sulap tidak boleh, karena dia ukurannya adalah gram dengan kadarnya. Nah, itu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sekarang harus berpikir cerdas. Kita jangan mau ikut-ikutan disulap ya. Itu
banyak permainan sulap begini, tipu menipu dari konsep government finance, keuangan yang tidak nyata ini, yang hanya diatur oleh pemerintah. Siapa yang berkuasa itu yang bisa mengatur keuangan kita. Itu perampok mereka itu. Perampok. Karena dia mengatur, bayangkan ya, 1 juta kita dikasih, beli kita, dia punya barang kita ini, rumah kita dibeli dengan rupiah, tiba-tiba disulapnya jatuh harga rupiah itu, yang dia kasih kita ini 173 juta, ya. 1 hari kemudian dia kasih ambruk harga rupiah 173 juta rupiah, itu hanya bisa membeli Indomie 1 bungkus. Ya, kasihan banget ya. Berarti dia sudah mencuri. Apanya yang dia curi? Karena dia sudah turunkan. Dia tidak mencuri di rumah kita, tidak. Tapi dia mencuri dengan cerdas. Nah, ini orang licik yang begini. George Soros itu pernah hadir di tahun 1998 ketika Indonesia itu ambruk mata uang rupiahnya ambruk sampai di 16.500. Untung saja ada Habibie yang menjadi presiden, bisa memulihkan kembali sampai di angka 6.500 per dolar itu. Bayangkan Pak, putra daerah Habibie. Tapi namanya juga kekuasaan itu mau direbutkan karena banyak yang haus kekuasaan ya. Yang mengendalikan para mahasiswa dan massa, akhirnya Habibie itu harus turun. Ya. Makanya kita ini sekarang harus cerdas. Jadi ada 3 keuangan ini di dunia. Yang pertama, keuangan yang nyata itu adalah emas dengan dirham. Ya, kalau mau investasikan lebih bagus lagi, bisa di emas, dirham, bisa juga di rumah. Beli perumahan segera mungkin. Beli. Ya. Yang kedua adalah keuangan yang diatur oleh pemerintah. Ya. Yang ketiga itu adalah kripto, keuangan kripto ya. Cryptocurrency itu semua. Yang mana keuangan itu ada tapi cuma di dunia maya, tidak nyata, tidak ada yang dipegang, ini bahaya. Makanya beberapa hal ini sudah diungkapkan oleh Benix. Coba buka YouTube-nya, dia menjelaskan tentang itu. Dia itu memperbanyak terjun di lapangan. Dia nyata. Investasi saham yang nyata. Kenapa nyata? Karena dia kerja menanam buah-buahan, menanam padi. Dia kerja. Ada juga seorang anak muda kaya, di umur 17 tahun itu sudah mendapatkan uang 1 miliar diakibatkan dari cryptocurrency itu. Tapi ya tidak ada yang bisa jamin Pak, cryptocurrency. Tiba-tiba kalau negara ini berantakan, artinya dunia ini berperang, ya. Kira-kira cryptocurrency itu masih berlaku atau tidak? Itu dia masalahnya, guys. Sudah tidak berlaku. Tapi uang yang nyata itu masih berlaku. Biar mau perang dunia 3, 4, 5, 7, 10. Keuangan yang real itu, yang nyata itu emas dengan dinar itu. Dinar dengan dirham itu tidak akan pernah mati. Apalagi masalah lahan tanah. Bayangkan di zaman Belanda ya. Di zaman Hindia Belanda, tanah di Indonesia itu, di Nusantara itu namanya masih rincik surat-suratnya ya. Masih rincik surat-suratnya. Ketika berganti menjadi negara merdeka yaitu Indonesia, rincik itu masih diakui sebagai keabsahan kepemilikan. Meskipun rincik itu ditiadakan, diakibatkan karena muncul sertifikat. Sertifikat ini muncul atas haknya PBB. PBB ini cuma garapan. Dia diberikan izin untuk menggarap tanah tersebut supaya pemilik tanah yang sebenarnya ini tidak melihat tanahnya itu terbengkalai. Bayar pajak terus tapi tidak pernah digarap tanahnya. Makanya datanglah orang biar saya garap. Nah, ketika program nasional tiba, Prona,
yang pernah terjadi di masa Soeharto, semua PBB dijadikan sertifikat. Dan disitulah banyak orang yang membawa PBB, jadilah sertifikat. Begitu jadi sertifikat, sertifikat itu adalah kepemilikan hak juga. Nah, makanya banyak sekarang status tanah yang bersertifikat itu masih bermasalah, diakibatkan karena sertifikat di bawah sertifikat itu ada rincik. Rincik itu kepemilikan yang sah. Dari mana muncul rincik itu? Rincik itu ada pada berkas-berkas lama seperti letter C, letter F. Dia masih ada di buku-buku daripada kepala desa yang dulu. Dia sudah tahu itu, dan itu ada pada arsip nasional. Banyak kepemilikan hancur, kepemilikan sertifikat itu dikalahkan oleh kepemilikan rinci, diakibatkan karena sertifikat itu muncul didasarkan oleh PBB. Dia cuma penggarap tanah tersebut, penggarap. Sedangkan pemilik yang aslinya punya rinci dan itu terdata di negara, terdaftar di negara. Makanya caranya untuk supaya tidak mendapatkan hal seperti itu, cari tanah, ambil sertifikatnya, cek di BPN. Cek di BPN. Supaya kalian tidak salah beli, tidak bayar 2 kali. Kenapa saya tahu banyak kasus yang saya hadapi seperti itu. Bahkan saya sendiri itu sudah pernah bayar 2 kali. Itu diakibatkan apa? Karena kita ini harus belajar. Belajar. Bukan banyak penipu, cuma mereka itu tidak ada niat menipu karena dia juga sudah masuk dalam jaringan tertipu. Begitu maksudnya. Nah, makanya itu harus dipahami, dipelajari. Kami juga ini para developer membeli tanah itu tidak serta-merta ada tanah dijual di sana langsung dibayar. Tidak begitu. Itu namanya kajili-jili. Nah, orang Bugis bilang karapa-rapa, orang Makassar bilang karapa-rapa. Orang Malaysia bilang taklah kau karapa-rapa. Nah, makanya investasi yang bagus juga itu adalah tanah, tapi tanahnya jelas. Kalau mau beli tanah yang jelas ya beli langsung perumahan yang bersertifikat, sudah aman. Ya seperti perumahan saya ya, asik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi saya jelaskan bahwa umat Islam itu harus cerdas. Jangan cuma membahas tentang sabar, ikhlas, sedekah. Enggak. Kita juga harus tahu ini bagaimana dunia ke depan nanti. Bagaimana negara kita yang tercinta ke depan nanti ini tetap bertahan dengan orang-orang yang cerdasnya, ya, supaya uang kamu itu tidak dirampok secara halus, ya. Dirampok secara halus ketika inflasi tiba. Itu kok dirampok secara halus. Makanya kalau kamu beli rumah, ya mungkin harga cashnya itu 173 ya, 173. Tipe 36, ukuran 6x12. Tiba-tiba rupiah ambruk di tahun 2025, masuk ke 2026, hancur harga rupiah di angka 220.000 per rupiah, 20 rupiah per dolar, ya. Jadi rumah kamu itu tidak turun harganya, tidak turun. Bahkan rumah kamu itu akan naik harganya, akan naik. Jangankan mata uang jatuh, tidak jatuh pun ketika kamu beli nih, ya, beli ini rumah, umpama kau beli ini dengan angka 100 juta. Nah, tiba-tiba kampung itu ramai, ya. Tiba-tiba kampung itu ramai. Coba lihat. Ketika kita lihat di jalur itu tidak ramai, ya. Tiba-tiba program pemerintah itu membuat jalur Maminasata. Jadi jalur Maminasata 7 tahun ke depan jalur itu sudah jadi. Dari masuknya pintu gerbang kota Maros, baru belok kanan, belok kiri, terus sampai tembus jalur Maminasata. Itu nanti akan tembus. Harga tanah di situ yang tadinya tidak punya harga, bahkan 25.000, orang susah beli 25.000 per meter. Setahun yang lalu, 2023, ya 2 tahun yang lalu, itu tidak ada yang mau beli. Begitu jalur itu sudah diaspal, sudah jadi, harga itu berubah menjadi 300.000, men. Bayangkan. Logis tidak? Tidak logis, tapi orang beli karena kebutuhan. Itu. Jangankan inflasi terjadi, belum saja terjadi inflasi, harga tanah itu naik.
Nah, itu makanya investasi yang terbaik adalah tanah. Tapi kalau yang perputarannya yang kamu harus pakai hari ini, ya harus kebelanjakan hari ini, investasi yang terbaik itu adalah emas, dinar dengan dirham. Tapi kalau untuk disimpan, ya uangmu yang disimpan ini 100 juta, kau simpan ya. Oh, saya simpan uang 173 juta ini, saya beli rumah. Ya kau simpan saja. Ya, tiba-tiba terjadi inflasi ataupun tidak terjadi inflasi, 2 tahun ke depan, setahun ke depan, 2026, kampung itu sudah ramai, ya. Di belakang Kostrad itu tempat saya, rumah saya itu, perumahan saya sudah ramai, sudah full semua orang beli di situ. Rumahnya Kostrad itu sudah jadikan rumah sakitnya itu difungsikan ya, sudah difungsikan. Kan di situ ada gudang, ya berbentuk gudang ya, gedung ke apa yang dibuat oleh Kostrad Karyango itu masih kosongan. Katanya di situ rumah sakit nantinya. Bayangkan kalau itu sudah jadi ya, itu sudah jadi, otomatis para perawat itu cari rumah, dia kontrak, naiklah harga kontrakan di situ, naiklah harga rumah di situ. Apalagi di situ jalur Maminasata, dekat ke Goa, nanti tembus lagi ke Sinjai. Jadi jalur Sinjai itu akan tembus. Kebone juga dekat dari situ, mau ke Makassar juga dekat. Jadi nanti itu menjadi segitiga emas. Makanya saya tidak jual semua. Kenapa? Saya pikir bahwa saya harus berinvestasi di situ. Tidak jual habis lah. Bodoh juga saya mau jual habis. Lebih baik saya jual sebagian, yang sebagainya saya harus miliki. Karena kenapa? Karena kita harus berinvestasi. Kalau kita habis jual semua, pakai hura-hura, itu salah. Kemarin malam itu pertemuan di Real Estate Indonesia. Ya, kebetulan saya anggota baru di dalam. Jadi para pembesar-pembesar ini, Yusram Paris, Pak Sadik, Haji Sadik, Haji Arif Mone, Haji Andi Idris Manggabarani, itu menyuplai kepikiran kita ini cara-cara untuk menjadi developer yang sukses. Yang pertama, jangan pernah malu untuk belajar. Meskipun kau belajar itu pada juniormu, kau belajar itu pada orang baru, kau belajar itu pada bawahanmu. Jangan pernah malu, dan jangan pernah malu untuk turun bekerja bersama. Ya, seperti campur langsung turun ke perumahan, langsung ambil pasir, campur dengan semen, sekop semua itu. Jangan pernah malu. Jangan pernah malu untuk belajar sama bawahan. Ya, kalau kau tidak pelajari bagaimana campurannya, bagaimana atap yang dipakai ini ukuran berapa, itu kalau tidak tahu itu bisa jadi kita dibodoh-bodohi sama bawahan, bahaya itu. Dan selanjutnya itu kita diajarkan juga jangan terlalu cepat puas. Maksudnya apa? Jangan langsung kau beli inilah, beli itulah. Begitu cair uang yang kau pegang sudah miliar-miliar, kau beli inilah, kau beli itulah. Hedonmu, ya gaya hidupmu langsung mewah. Itu bayangkan, hidup ini pasang surut. Begitu kau jatuh, kira-kira kalau hidupmu hedon begitu ya sudah terikat dengan hidup yang mewah, megah, hancurlah kita. Makanya Islam mengajarkan kepada kita itu hidup yang sederhana. Islam tidak pernah mengajarkan kita miskin, tapi mengajarkan kita hidup sederhana, tapi bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Itu yang dimaksud. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang saya bahas tentang 3 model uang di dunia ini. Dan sesuai dengan sabda Rasulullah yang sekarang kita sudah pahami dan sekarang kita sudah sadar bahwa orang yang di akhir zaman itu miskin, semiskin-miskinnya mereka tidak punya dinar dengan dirham. Makanya sadarkan diri, pakai sekarang otak kita, kalau bisa siapkan mata uang kita, mata uang yang dinyatakan jauh sebelum kita lahir disampaikan oleh Rasulullah, dinar dengan dirham, persiapkan itu. Nah, investasi yang paling bagus juga itu adalah beli tanah, beli rumah, tapi yang jelas surat-suratnya ya.
Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang kasih gift-gift, yang kasih dan dukung dakwah kita ini untuk menyadarkan semua teman-teman. Waalaikumsalam bagi semua yang sudah menyapa. Terima kasih yang sudah kasih gift-gift. Saya doakan berkah, banyak rezekinya. Semoga senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diangkat segala penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan dilunaskan cicilannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.